Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi utama di siang ini. Treatment ya, treatment file Excel. Ini saya review aja, sama caranya seperti tahun lalu. Tidak ada yang berbeda. Eh, Semoga bisa ngikuti ya. Pertama, file Excel yang sudah kita share ke Bapak Ibu, itu kalau tidak salah, format filenya itu adalah SLX ya. Jadi format Excel yang terbaru. Itu harus Bapak Ibu save as dulu ke versi yang 97. Ini contoh nih. Ya, nah ini save ke Excel 97 2003. Oke, bisa ngikutin ya. Save. Kemudian penamaan filenya. Kalau nama filenya panjang, kalau nama filenya panjang sekali, nama file Excelnya itu harus Bapak Ibu ringkas menjadi satu atau dua suku kata yang itu sederhana, bisa menandai filenya Bapak Ibu, boleh dikasih underscore, tapi jangan dikasih spasi. Ya, ini Kak Bu Ida, BDPOP ini Kak. Iya, fasilitasi benar. Fasilitas bidang pemasaran. Iya. Nah, benar ya. Oke, langkah pertama seperti yang tadi kita sebutkan, kita save as dulu ya, supaya tidak terlalu panjang. Mm. Saya save as menjadi fasilitasi Fasilitasi. pemasaran lah ya, fasilitasi pemasaran. Pemasaran 2024. Tipenya dirubah menjadi 97 2023. Oke, Ya. kita save. Oke. Oke, caranya. Nah, ini harus diperhatikan nih. Pertama, pilih semua dulu dengan cara klik satu sel paling atas sebelah kiri. Oke, sudah. Klik sel paling atas sebelah kiri, kemudian kita unmerge semuanya. Dah, ya. Klik sel paling atas sebelah kiri, kemudian kita klik unmerge supaya sel-sel yang dia merge menjadi berdiri sendiri. Sudah? Setelah itu, kotak-kotaknya itu dihilangkan dengan cara bordernya masih dalam posisi terpilih ininya semuanya, ya. Baru bordernya di no border. Dipilih opsi no border untuk menghilangkan seluruh border yang ada di kertas kerjanya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya, pilih semua baris yang isinya informasi DPA. Nih, kalau di laptop saya sampai baris ke 31. Ini saya hapus nih. Oke, saya hapus nih. Dah, dah. Berikutnya, image yang ada di dalam file Excel ini, hasil konversi dari PDF, itu dihilangkan dulu. Nah, ini kan ada image nih. Nah, ini ada image nih. Terus, nah, dah, bersih sudah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Insya Ah, Allah. Oke. Berikutnya, setelah image-nya semua hilang, oh ya saya lupa, sorry.
Ikutin ya. Yang paling bawah ini juga harus dihapus. Yang hasil konversi terkait jumlah sama yang bertanda tangan siapa dan siapa dan siapa. Oke, ini dihapus juga nih. Di blok barisnya kemudian dihapus. Diklik kanan delete. Bukan dihapus isinya ya, tapi dihapus barisnya. Sekali lagi, bukan dihapus isinya saja, tapi yang dihapus adalah barisnya. Oke, lanjut. Setelah itu, kolom yang A ini dilebarkan supaya kodenya kelihatan. Supaya kodenya kelihatan. Ya, dah. Berikutnya, judul-judul tabel itu dihapusin semua. Nih, judul tabel nih. Ini yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah judul tabel. Hapusin semua. Bisa diklik kanan delete atau di delete biasa enggak apa-apa. Yang penting dia dihapus. Nah, ini di bawah nih, set. Nih, kalau ini diklik kanan ini. Ini enggak boleh cuma di delete tapi diklik kanan di barisnya, dihapus barisnya sehingga dia naik filenya. Datanya dia naik. Scroll lagi ke bawah, cek judulnya. Nah, ketemu judul tabel, di blok barisnya, diklik kanan, di delete barisnya. Ikutin lagi terus. Scroll lagi ke bawah. Cari judul tabel. Nah, ketemu lagi judul tabel. Di blok barisnya, diklik kanan di barisnya, di delete barisnya. Bukan kontennya yang di delete, tapi barisnya yang di delete. Oke, lanjut. Oke, nih. Ketemu lagi judul tabelnya, dihapus. Di delete barisnya. Nah, sudah selesai sampai bawah. Oke, berikutnya. Setelah dihapus judul-judulnya semuanya, ya, kolom yang dipakai ini diingat-ingat ya, kolom yang dipakai hanya kolom A sampai dengan kolom G. Ya, caranya kolom A ini isinya kode. Pastikan semuanya kolom A ini hanya berisi kode. Lanjut. Kolom B ini berisi uraian rekening sama rincian belanja. Kalau di sini kosong, maka dihapus supaya bergeser kolomnya. Oke, kolom B-nya digedein aja. Ya. Kemudian kolom C. Kolom C ini adalah isinya volume. Kalau di sini kolom C-nya kosong, kemudian kolom D juga kosong, sehingga kolom C dan kolom D dihapus supaya dia bergeser. Nah, ketemulah jadinya C isinya adalah volume pekerjaan. Oke, ini kenapa dia ada gini 0,6? Berikutnya di kolom D. Kolom D ini isinya satuan. Nah, kalau tampil di layar ini dia kosong, tidak ada isinya di kolom D, maka kita delete supaya bergeser data satuannya. Perlebar sedikit. Ya, kolom A isinya kode, kolom B isinya uraian, kolom C isinya volume, kolom D isinya satuan. Kolom E isinya adalah harga satuan. Nah, karena ini kosong, maka harus di delete. Nah, pindah sudah kolom harga satuan. Kolom F ini adalah kolom yang sedianya untuk pajak PPN, tapi kita kosongi saja.
Nah, tapi tidak boleh dihapus, tapi tetap dikosongin gini. Tidak boleh ada angkanya. Di kolom F. Terakhir kolom G ini adalah kolom total atau jumlah harga. Kalau di sini di kolom G-nya kosong, berarti tinggal di delete saja. Supaya dia pindah datanya. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya, pastikan data volume, harga satuan, sama jumlah. Ini semuanya tipenya number. Tidak boleh ada selain number. Kita mulai dari kolom volume. Ya, volume. Kita cek dulu apakah ada yang dia tipikalnya ini. Bentar. Bapak Ibu, di kebanyakan laptop atau komputer, settingan desimal diwakili dengan tanda titik. Ya, sekali lagi di kebanyakan laptop atau komputer, settingan desimal itu diwakili dengan tanda titik. Tapi ada juga beberapa laptop atau komputer yang settingan koma atau desimalnya diwakili dengan tanda koma. Contoh di laptop saya ini diwakili dengan koma untuk desimal. Oke, sebentar. Nah, contoh di laptop saya ini dia koma, Bapak Ibu. Desimalnya berganti atau diwakili dengan tanda koma. Tapi di kebanyakan laptop desimal itu diwakili dengan tanda titik. Jadi kalau lihat-lihat laptopnya Bapak Ibu ya, itu settingannya desimal itu koma apa titik. Oke, kalau di saya tanda koma, tanda titik, kayak gini. Di laptop saya harus saya rubah jadi tanda koma. Sudah, kemudian di kolom E, ini pastikan juga number, caranya di Ctrl F, kemudian di replace, ya, yang ada titiknya di komputer Bapak Ibu yang diwakili oleh tanda titik untuk desimal, maka titik itu boleh dihilangkan. Caranya di blok kolom E-nya, kemudian di Ctrl F, tekan Ctrl F, muncul tanda seperti ini atau muncul function seperti ini. Klik tabnya replace, diklik tabnya replace, kemudian find what-nya diisi titik, replace with-nya dikosongin, kemudian klik tombol replace all. Seperti itu. Sama halnya dengan di kolom E, di kolom G, ini juga sama karena dia ada rupiahnya, hasil konversi dari file PDF-nya, maka RP titiknya ini harus kita hilangkan. Di blok kolom G, kemudian di Ctrl F, tekan Ctrl F, pilih tab replace, find word-nya diisi dengan RP titik, replace with-nya dikosongin, tekan tombol replace all. Nah, sudah hilang semua RP-nya.
Lanjut, find word-nya diisi titik, replace with-nya dikosongin, tekan replace all sekali lagi, maka muncul. Yang terakhir, kalau ada koma 00 di belakang, ini silahkan juga di replace with kosong. Replace all. Terakhir, kolom E dan kolom G di blok, tipenya pastikan dia tipe number. Oke, tipenya pastikan dia tipe number. Nah, sudah bersih seperti ini. Dan ada, baru kita cek pelan-pelan datanya. Nah, ini kita cek pelan-pelan datanya. Nah, yang dicek adalah barisnya ini harus sama ya. Jangan konsumsi ya segini ya ada. Ya kan? Ini harus sama. Kalau ada yang terturun, dinaikkan. Nah, ini contohnya ini pakaian Mahliga ini dia terturun. Mau kita naikkan. Yang terturun dinaikkan. Dia harus barisnya persis sama di sebelahnya. Nah, kalau segini isi satu-satu ya kelamaan. Maka kita ajari cara treatment file Excel-nya supaya cepat proses pengerjaannya. Nah, kayak gini dia tadi tidak satu baris ya, jadi kita naikkan. Juga nih, ini kayaknya semuanya pada turun ini yang ini. Oke, kita naikkan dulu. Sebentar, kita naikkan ke sini. Oke, 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 oke. Ini kita naikkan. Oh iya, ini turun semua ini. Oke, sampai sini kita naikkan ke sini. Ya, oke, sudah sama, sama, sudah lurus, 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 lurus. Oke, lurus. Nah, ini 0,6 kali 20. Harusnya isinya adalah 12. Tinggal 12. Nah, kalau ada yang perkalian-perkalian kayak gitu, dirubah ya Bapak Ibu, karena itu harus tipenya harus number. Tidak harus sama dengan DDPA ya. Ini hanya data acuannya saja kok. Oke, nah, lanjut lagi, cek lagi pelan-pelan. Jangan sampai ada yang ketelesut, hilang. Nah, ini terturun ini. Nah, kita naikkan. Oke. Nah, ini terlalu naik nih. Kita turun. Oke. Sudah sampai di akhir halaman. Selanjutnya kita save. Oh iya, sebelum di save, pastikan posisi data ada di baris ke 10. Gitu ya. Jadi pokoknya data pertama itu ada di baris ke 10. Nah, seperti ini. Dia sudah di baris ke 10. Oke. Bu Aida, nyimak Bu Aida? Iya, Pak. Oke, yang lain, Mas AS, teman-teman Dinas Kesehatan, Pendidikan, nyimak ya. Siap, Mas. Siap, jelas. Oke, Nyimak.
seperti itu. Singkat cerita, kesimpulannya, pertama ya, baris ini pastikan ada di baris ke-10. Itu yang pertama. Yang kedua, kolom-kolomnya ini juga harus persis. Kolom A untuk kolom kode, B untuk uraian, rincian belanja, C untuk volume, D untuk satuan, E untuk harga satuan, F dikosongi. Nah, F dikosongi, G adalah jumlah dari masing-masing rekening belanja. Yang kedua, poin utamanya adalah kolom C, E, dan G. Sekali lagi saya ulangi, kolom C, E, dan G itu tipe formatnya harus number. Nah, kalau ini dia masih general, saya ganti ke number. E ini harus number, G ini harus number. Jadi kolom C, E, dan G itu harus number. Yang terakhir, dan yang paling penting, pastikan datanya betul-betul satu baris. Kalau tadi ada yang terturun, naikkan. Ada yang kenaik, diturunkan. Intinya barisnya harus sama dengan datanya. Kolom angka ini harus sama dengan kolom rincian di sebelah kirinya. Kalau sudah, baru kita save. Setelah di-save, kita coba upload. Oke. Stop share dulu. Saya coba upload di ya. Kita coba upload di menu ini, menu setelahnya. Oke, kita refresh, kita refresh dulu, kita log out dulu. Jadi pastikan kondisi aplikasinya Bapak Ibu itu tidak terlalu lama dalam keadaan idle, dalam keadaan diam, idle itu tidak boleh lama-lama. Jadi kalau sekiranya kelamaan, mending langsung log out, login lagi. Daripada di Bapak Ibu kelamaan, misalkan Ibu tinggal ke dapur, Bapak tinggal ke depan, tinggal kemana-mana laptopnya, terus lupa, langsung klik tambah, ternyata entry-nya terus datang balik lagi ke halaman depan, kan eman. Ya, jadi kalau saran saya kalau ngerasa sudah lama ninggalkan apa laptop atau komputer, mending di log out dulu dari aplikasi perangko, kemudian login lagi. Kita masuk ke Dinas Pemuda sebagai contoh. Tadi apa namanya Bu ya? Fasilitasi apa tadi ya? Fasilitas pemasaran. Fasilitasi ini ada 4. Ada Oh ada ini ya, 4 itu. ini ya, ini ya Bu ya. Coba dilihat di layar Bu. Iya, Iya betul ini ya. ya insya Allah Pak. Soalnya Oke, ada fasilitasi ini cuman Oh ini semua nama sub kegiatannya beda-beda kok. Jadi aman aja. Nggak mungkin salah klik. Karena ini namanya beda-beda. Oke, kita klik tombol. Nah ini masuk ya di halaman untuk entry rincian. Oke, kemudian kalau untuk mengupload tadi file Excel-nya, klik tombol tambah, kemudian di-upload Excel. Sebentar, pastikan filenya posisinya tahu di mana. Sebentar, posisinya oh ya, tadi berarti posisinya di download. Oke, kita coba masuk. Nah, download berarti fasilitasi pemasaran. Kita klik tombol upload. Kalau sudah yakin betul informasinya, kita klik tombol upload. Oke, yang penting sudah berhasil terupload dulu. Kalau nominalnya nanti kita harus cek lagi satu persatu. Ya, berikutnya, langkah berikutnya adalah baris yang kosong-kosong ini, yang kosong-kosong ini, itu hasil dari file Excel-nya yang tadi. File Excel kan tadi kan tidak rapi kan, banyak yang kosong-kosong di kosong-kosong ya. Barisnya tidak perlu dirapikan di Excel-nya, di aplikasinya aja, enak. Karena apa? Ada tombol ini.
tombol untuk menghapus baris-baris yang mubazir. Nah, coba mana tadi lagi, baris lagi. Adakah yang kosong? Oh, ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Baris-baris mubazir, kosong, 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 kosong. Baris-baris mubazir, kosong, kosong, kosong lagi, kosong lagi, kosong lagi, Sana kosong Pak lagi, terus Pak. kosong lagi. Mm-mm. Ini lumayan agak banyak tadi barisnya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja eksekusinya. Nggak usah buru-buru daripada salah. Kita pilih mana kosong. Salah. Ini kosong. Ini kosong. Ada lagi kah yang kosong? Ah, ini kosong, kosong, kosong. Ya, kosong, 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 kosong. Oke, lagi. Oke, kita hapus yang kosong-kosong. Oke, kosong-kosongnya sudah hilang. Sekarang tahapan berikutnya adalah nandai mana itu judul, mana itu rincian objek belanja, sehingga nanti jumlahnya akan sama. Kita lihat lagi di Excel, harusnya dia totalnya adalah 467. Atau 4, apa, ini berapa nih? Bukan 467, 4 miliar, 4, 4 miliar ya, 67. 4,6, ya betul. Nah, ini di sini dia masih sekitar ituan, lumayan agak banyak. Jadi kita harus pelan-pelan menandai. Bisa dari bawah, bisa dari atas. Oke. Hashtag dan minus ini pasti adalah judul. Jadi kita tandai, kita klik tombol pensil di sebelahnya, ya, kita update. Nah, seperti ini sudah judul. Nah, ini rekeningnya sudah betul 1 juta. Kita cek coba di ini tadi rekeningnya apakah betul 1 juta. Oh, betul 1 juta. Oke, lanjut. Nah, seperti itu. Kita tandai semua dulu. Mana yang hashtag, mana yang min, ini ditandai sebagai judul. Oke, sebagai judul. Ini manfaat. Ini minus, ini bukan judul. Judul, judul, judul. Judul. Juga judul. Honorarium 200 juta juga judul. Pak, Ya, yang judul itu hashtag atau minnya sih Pak? Yang gimana sih Pak? nah Setahu hashtag saya sama kan min ya. kemarin. Hashtag sama Jadi min aja. dua-duanya Ya, itu ya, dua-duanya jadi di. Mm-mm. dua-duanya. Iya, Dua-duanya gitu. karena iya Kalau betul. Karena kalau enggak nanti ke jumlah nanti dia. jadi berarti kalau hashtagnya sudah tebal tuh kan, baru kita Mm-mm. yang minnya juga kita tandain lagi gitu. Betul, karena itu nanti kalau enggak ke jumlah di atasnya nanti, Bu. Ke jumlah sebagai Oh, rekening rincian.
Nah ini seperti ini minus-minus ini saya tandai semua. Pokoknya minus-minus tuh Pak ya. Ya, minus sama hashtag. Kalau hashtagnya dia tidak ada angkanya ya sudah biarin. Karena ini tadi saya temukan ada contoh ini nih. Nih, belanja Nah jasa itu, event ini kan tidak ada nah itu angkanya nih. hashtag nggak ada. Nggak ada Oh ya iya. tak biarin. Mm, Yang ada angkanya mm, aja. Nah, ini ada angkanya nih. Makanya. Ya, Pak, kalau sudah Bapak tandai itu contohnya apa, Bapak? Aduh. Tadi kan sudah ada tandanya itu, Pak, yang hashtag itu, Pak. Nah, di bawahnya itu mm-mm. ada minnya. Ada minnya itu, Pak, ditandain lagi gitu. Ya iya. Nanti kalau enggak ini nanti akan terjumlah ke atas. Nah, Bu Aida, Bu apa? Bu Rina ini sudah selesai sudah ya. Dan angkanya sudah klop. Pak, 4,77. Ya. Teman-teman yang lain seperti itu caranya nge-treatment untuk satu sub kegiatan. Ya, ini tuh sangat lebih cepat daripada harus di-entry satu-satu. Cuman ya gitu syaratnya ketika nanti apa namanya ngentry untuk treatment file Excel betul-betul diperhatikan yang kami arahkan tadi, gitu ya. Kolomnya diperhatikan, barisnya diperhatikan, sama angkanya harus sejajar dengan data uraiannya. Nah, udah selesai sudah. Nggak sampai 10 menit ini tadi. Baik, Bapak Ibu, itu contohnya tata cara nge-treatment file Excel yang sudah Bapak Ibu download dari Google Drive-nya Adbang. Oke, silahkan dilanjutkan proses entry-nya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang tadi mungkin ada error dan seterusnya, bisa japri saya. Baik, itu dulu dari kami, tim teknis, tim programmer aplikasi si Perangko. Saya kembalikan lagi ke Mas Faris kalau masih ada. Baik, terima kasih Mas Bas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sedikit pengarahan dari tim teknisi Perangko bagian administrasi pembangunan. Seperti yang Mas Bas sampaikan tadi, jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada terdapat error pada saat proses penginputannya, bisa menghubungi kami via Japri sebisa mungkin untuk sementara via Japri ya Bapak Ibu karena link-link yang sudah saya share di grup itu takutnya ketutup nantinya sama chat kita yang mungkin bertumpuk kalau konsultasinya di dalam grup dan mungkin ada beberapa teman-teman takutnya agak terganggu juga terkait itu. Itu satu. Yang kedua, link sudah saya share ulang di grup link DPATA 2024. Jadi silakan untuk kembali dan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu jika ada yang kurang bisa menghubungi kami, bisa menghubungi saya lebih tepatnya. Mungkin itu. eh oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.